Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini walaupun situasi negara kita bahkan dunia yang sedang berduka akibat suatu wabah, yaitu virus corona atau COVID-19, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan pada malam hari ini. Baiklah, ibadah kita malam hari ini kita mulai dari menyanyikan lagu pujian PKJ 7, bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan tajam-tajamnya karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami di sini memuji dan memuliakan Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami di sini memohon perlindungan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini di sini Tuhan, kami tahu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam kondisi saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, supaya setiap badai yang kami alami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun seluruhnya umat di dunia ini Tuhan yang mengalami musibah yang mengancam akan kehidupan kami Bapa, baik dari segi kesehatan, segi materi dan segi sosial semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan badai yang kami alami saat ini Tuhan boleh berlalu Tuhan. Semuanya itu bisa berlalu Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat apa-apa Bapa, bukan karena gagah dan perkasa kami Tuhan sehingga badai ini bisa berlalu, tapi kami tahu Tuhan itu adalah kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Walaupun kami yang berkumpul saat ini Tuhan hanya beberapa
kami percaya Tuhan Engkau ada di sini Bapa. Terima kasih buat penyertaan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita puji Tuhan kembali dari lagu Pelangi Kasih. pribadi kita, dalam keluarga kita, baik itu tekanan ekonomi yang kita alami, kita juga takut akan situasi, kita harus menjaga jarak dengan teman kita jarang ngumpul-ngumpul, bahkan saya pribadi sendiri, saya rindu untuk beribadah. Selama di rumah itu kayaknya kok pikiran saya kayak kosong, kayak ada yang hilang. Bukan menyatakan bahwa itu adalah sesuatu
imannya kuat banget. Justru karena saking lemahnya, ternyata saya butuh Tuhan untuk mengisi segala kekosongan dalam diri saya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan seperti yang saya rasakan. Di rumah capeknya bukan bekerja, capeknya berbaring, HP, TV, ya. Walaupun sebenarnya banyak yang dikerjai, tapi tetap aja ada yang kurang. Karena kita salah satunya kita makhluk sosial, kita harus berhubungan, harus berinteraksi dengan orang lain. Kita nggak bisa, tapi dari lagu ini kita tahu bahwa nanti akan tiba saatnya pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan di Pamandukan, khususnya di DKI Pamandukan. Mari kita puji Tuhan kembali dari KJ 405, Kaulah Tuhan Surya Hidupku. juga bahwa Tuhan adalah surya hidup kita. Tuhan itu adalah matahari yang memberikan cahaya bagi hidup kita, yang menunjukkan jalan kita. Jadi kita tidak bisa sendiri, baik dalam situasi cemas, ya, kalut, atau ya dalam suasana
dalam berita juga kita percaya bahwa Tuhan ada di depan kita yang mampu menerangi, yang memberikan jalan kepada kita. Jalan apa yang harus kita pilih? Kita tahu Tuhan yang akan menuntun kita. Kita puji Tuhan dari lagu selanjutnya, atau pujian selanjutnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setelah itu saya serahkan ke Bapak Pendeta Amir untuk membawakan firman. Saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami, mengerti akan sabda kebenaran. Bersebelah Tuhan, kami semua yang di sini siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan malam hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga yang ke-9. Yesaya 55 ayat 6 hingga yang ke-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan pada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Saudara yang kekasih, suatu saat seorang jemaat datang kepada saya dan bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, kenapa sih kebanyakan orang Kristen
kok banyak mengalami penderitaan? Bukankah Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan"? Lagi pula, dalam Alkitab banyak sekali himbauan, dorongan agar orang Kristen selalu bersuka cita. Tapi dalam kenyataannya, mengapa banyak orang Kristen justru menderita, bahkan miskin, dan banyak orang Kristen hidup di bawah garis kemiskinan? Lalu bagaimana kita bisa mengimani atau meresponi firman Tuhan ini? Ini akan membuat orang Kristen hidup dalam fata morgana atau bahkan banyak orang berdelusi. Pertanyaan tersebut sangat menarik dan kontekstual, khususnya di saat ini ketika kita dalam kondisi pagebluk COVID-19. Banyak jemaat bergumul antara firman Allah dan realita yang ada dalam jemaat. Di mana jemaat ingin menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, namun sering terpentul dengan realita yang ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang sama ini juga terjadi pada zaman Yesaya, khususnya bagi umat Israel di pembuangan Babilonia, di mana umat Israel yang merupakan umat pilihan Allah harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebagai umat pilihan Allah, bahkan anak-anak Allah, tentunya Israel mempunyai hak-hak yang sangat istimewa. Mereka sudah mengikat perjanjian dengan Allah, di mana Allah akan memberkati umat Israel, melindungi dan membuat Israel menjadi bangsa yang besar, makmur, tidak kekurangan apapun. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata realitanya berbeda. Kini Israel kembali menjadi bangsa budak yang teraniaya, dilecehkan, dan tidak mempunyai harga diri. Lalu di mana makna perjanjian dengan Allah itu? Adakah Allah itu ingkar janji? Melalui Nabi Yesaya, Allah menjawab, kenapa kondisi ini terjadi? Jawabnya, sebab umat Israel telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Memang secara religius umat Israel masih berelasi dengan Tuhan, namun secara spiritual umat Israel sudah meninggalkan Tuhan sejak lama. Ibadah Israel kepada Allah hanya sekedar simbol dan identitas. Israel telah kehilangan roh Allah dalam hidupnya, dan umat Allah menjadi munafik. Karena itu Yesaya menyerukan kepada umat Israel yang ada dalam pembuangan, supaya umat Tuhan bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini sangat mendesak. Umat harus berusaha dengan sekuat tenaga mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap jiwa. Mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemuinya. Lagi pula umat harus bersungguh-sungguh meninggalkan kefasikannya, mencari jalan Tuhan agar Allah mengasihi dan mengampuni umat. Umat harus melupakan rancangan-rancangannya yang bersumber pada kepentingan diri dan tujuan sesat, dan beralih serta berharap pada rancangan Tuhan yang agung untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dan jika hal itu terjadi, maka perjanjian Allah dan umat Israel akan dipulihkan dan damai sejahtera akan melimpah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita mengalami pergumulan dan permasalahan yang hampir sama dengan umat Israel, di mana hidup kita tertindas,
tertindas oleh sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kita hampir menyerah. Atau saat ini usaha kita makin hari makin sepi, sehingga hampir tidak dapat mencukupi kehidupan kita. Lalu kepada siapa kami hendak minta pertolongan? Atau saat ini kita ada, kita kehilangan pekerjaan, dan untuk bekerja lagi sungguh sangat sulit. Bagaimanakah nantinya saya bisa menghidupi diri dan keluarga? Pergumulan ini terasa sangat menekan. Sebagai orang Kristen tentunya kita sudah berdoa, sudah beribadah membaca firman. Namun mengapa Tuhan tidak menjawabnya? Saudaraku yang kekasih, marilah kita mencoba introspeksi bagaimana spiritualitas atau kerohanian kita. Adakah selama ini kita benar-benar hidup sebagai umat Allah atau anak-anak Allah? Atau selama ini kita hanya hidup sebagai orang yang beragama Kristen saja? Memang kita beribadah, tetapi beribadah hanya kewajiban. Lihat, seringkali ketika kita ada kesempatan beribadah, ada halaman sedikit, enggak. Kita tidak sungguh-sungguh menghidupi rohani kita. Seolah-olah beribadah itu hanya suatu beban. Apalagi ketika kita mau saat teduh, ketika kita berdoa sendiri, seringkali kita melupakan banyak hal yang kita lakukan yang tujuannya untuk menghidupi spiritualitas, ternyata hanya untuk memenuhi keagamaan kita. Tentunya ini menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita beribadah seolah-olah terpaksa. Kita memberi persembahan serasa kita terpaksa, bukan sebagai keluar ucapan syukur dari hati nurani kita, sebagai akibat relasi dengan Tuhan. Sudah, kalau hal ini sering terjadi, maka tak salah bahwa kehidupan kita semakin lama semakin sulit, karena kita mempersulit diri dengan hubungan atau relasi dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan kita untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan harus kita hidupi. Justru saat social distancing ini, kita harus selalu mendekatkan diri padanya, bergumul dalam kehidupannya, berdoa, datang kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Karena itu mari kita dengar seruan Nabi Yesaya yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan pada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Seruan Nabi Yesaya ini mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan spiritualitas kita. Ketika kita berintrospeksi, benarkah spiritual kita sudah baik? Benarkah komunikasi kita dengan Tuhan sudah baik? Kita seringkali menuntut Tuhan memberi, tetapi kita jarang sekali memberi. Memang Allah mengatakan dalam sabda,
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang jadi masalah apa ini? Kenapa kita tidak berlimpah? Karena kita tidak pernah menghidupi hati kita, spiritualitas kita. Kita hanya menuntut pada Tuhan agar Tuhan memberkati, mencukupi kita, tetapi kehidupan kita tidak ada yang bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama kembali mengingat sabda Tuhan dari Nabi Yesaya, agar supaya kita mencari Tuhan. Supaya apa? Kita dihidupi. Kita mencari Tuhan selama Allah berkenan untuk ditemui. Akan tiba saatnya kita sudah tidak bisa menemui. Upaya apapun yang kita lakukan akan gagal. Maka sekarang mari bersama-sama menghidupi firman ini. Carilah Tuhan selama Dia bisa. Kiranya Tuhan memberkati. Amini firman Tuhan tadi, hanya apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hana Amir boleh kita tanamkan di hati dan pikiran kita terlebih lagi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita puji Tuhan tak henti-hentinya. Karena seperti kata Pak Amir tadi, kapan saatnya? Sekarang juga orang semua merasa cemas akan kesehatannya. Orang cemas, kapan datang yang kecil itu, yang tidak bisa saya lihat. Kalau algojo yang datang, mungkin kita udah bisa itu dari suara dari jauh juga pakainya, misalnya, ya kita dengar udah duk udah dengar. Tapi ini saking kecilnya kita tidak bisa melihatnya. Jadi ada rasa khawatir. Jadi sekarang kita berserah kepada Tuhan terus, tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya, mohon supaya kita selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari penyakit yang melanda saat ini, karena kita tidak tahu kapan datangnya saking kecilnya, lewat siapa, dari mana, dan kapan. Semuanya kita serahkan ke dalam Tuhan. Selagi Tuhan masih bisa kita temui, kita selalu mengucapkan syukur. Baiklah, kita bawa persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan, bawa persembahan. Terima
dengan mengucapkan syukur kami Tuhan, syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan Kau berikan kami kesehatan Bapa. Tuhan, syukur kami juga Tuhan, hingga saat ini juga Tuhan kami masih bisa memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami karena kami masih bisa mendapatkan pekerjaan atau kami masih bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan karena itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah kepada kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami memberikan rasa syukur kami kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu di GKI Pamanukan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kondisi saat ini Tuhan, para majelis GKI Pamanukan boleh lebih bijaksana lagi untuk mengelola persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa dalam kami memberikan persembahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa sabar. Kita berdoa. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur ketika firman Tuhan ini boleh kami hidup, sehingga kami boleh mencari Tuhan. Tolong Tuhan mampukan di dalam menghadapi segala macam pencobaan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ketika bangsa dan negara kami diuji dengan datangnya virus corona ini, tolong beri kekuatan, kemampuan, kebijakan bagi pemerintah kami untuk menangani semua. Biarlah kebijakan yang ada boleh ditaati oleh rakyat Indonesia, sehingga kami terhindar dari malapetaka ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Engkau pimpin, Engkau berkati setiap jemaat simpatisan. Berilah rezeki Tuhan untuk bisa menghidupi hidupannya sehari-hari. Berkatilah setiap karyanya, berkatilah setiap pelayanan jemaat. Biarlah mereka boleh bersyukur, boleh mereka dekat dengan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Pak Herianto. Kau pimpin, Kau berkati, Kau kuatkan, Kau mampukan, Kau pulihkan kembali Tuhan, sehingga Herianto boleh kembali bersama-sama melayani kami. Berdoa untuk Sundari, doa untuk Om Tuhan. Kau pimpin, Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan kembali sehingga ia boleh sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para penatua yang ada dan calon penatua Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap pelayanan. Berilah kesadaran, berilah semangat, berilah sinergi untuk melayani jemaat ini sehingga jemaat ini boleh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang pimpin dan berkati Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, Putra